Tidak sedikit memang orang-orang beranggapan bahwa candaan Nabi itu garing, tidak lucu. Tapi nyatanya mungkin kitanya saja yang kurang memahami maksud dari candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau barangkali kita memang belum sefrekuensi dengan beliau. Rasulullah itu bisa humoris sekaligus humanis loh dalam satu waktu. Lalu bagaimana ya cara Rasulullah bercanda? Tetap di Sirah Mubasyarah ila Qissatihi. Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Fusbul fi Siratir Rasul mengisahkan bahwa Rasulullah pernah menanggapi pertanyaan dari seorang wanita tua alias nenek dengan jawaban berisi senda gurau. Nenek ini meminta pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkanku ke dalam surga." Kekasih Allah pun menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh wanita tua." Niat hati Rasulullah menghibur sang nenek malah pergi sambil menangis. Loh, apa maksudnya nih teman-teman? Apakah nenek ini tidak berhak masuk surga? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menerangkan maksud yang sesungguhnya dari candaan beliau. Beliau bersabda, "Beritahu nenek itu, ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua, karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba." Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nah, jadi maksud Rasulullah tidak ada nenek-nenek masuk surga itu karena para wanita akan dijadikan gadis perawan yang sebaya umurnya. Inilah keistimewaan senda gurau Rasulullah. Beliau tidak akan bercanda kecuali ada suatu kebenaran dan ada hikmah yang beliau sampaikan di dalamnya. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Apakah engkau bergurau dengan kami?" Beliau menjawab, "Ghairu anni la aqulu haqqan." Sesungguhnya aku tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang benar. Senda gurau Rasulullah yang selanjutnya bersama Zahir. Zahir adalah sahabat Nabi dari pedalaman Arab atau orang Baduy yang memiliki rupa yang buruk dan daya pikir yang agak lemah. Kendati demikian, Nabi Muhammad SAW dan Zahir saling mencintai. Suatu hari Zahir sedang menjual barang dagangannya. Nabi mendatanginya. Beliau menepuknya dari belakang seraya berkata, "Tebaklah siapa ini?" Zahir pun menoleh dan langsung mengetahui bahwa yang menepuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata pada orang-orang, "Siapakah yang mau membeli budakku?" Kata Rasulullah. Zahir bertanya, "Wahai Rasulullah, jadi menurutmu saya orang yang tidak laku?" Beliau menjawab, "Di sisi Allah engkau adalah mahal." Nah teman-teman, ini yang dimaksud saya di atas. Kalau Rasulullah ini bisa humoris dan humanis dalam satu waktu. Beliau memperlihatkan kepeduliannya kepada Zahir berupa senda gurau versinya. Selain suka bergurau sendiri, ternyata Rasulullah SAW juga suka mendengar gurauan-gurauan dari para sahabatnya. Salah satu sahabat yang mampu mendatangkan tawa adalah Nuaiman. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Abu Bakar pernah pergi berdagang ke Busra 2 tahun sebelum Nabi wafat. Ia pergi bersama Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah. Suwaibit waktu itu membawa bekal rombongan. Nuaiman mendatanginya seraya berkata, "Berilah aku makan, wahai Suwaibit." Suwaibit menjawab, "Tidak, sampai Abu Bakar datang." Karena Nuaiman adalah seorang laki-laki yang suka bergurau, ia membercandai Suwaibit, "Awas, aku akan menjualmu nih." Lalu ia berkata kepada orang-orang, "Belilah budak milikku ini." Nuaiman adalah orang yang pandai bicara, sehingga orang-orang tertarik dengan promosinya. "Aku adalah orang yang merdeka. Jika kalian tidak mau membelinya, maka tinggalkanlah aku dan jangan apa-apakan budakku." Orang-orang yang ada di sana berkata, "Tidak, justru kami akan membelinya." Maka Nuaiman pun menjual Suwaibit dengan 10 onta betina yang masih muda. Tak berapa lama kemudian Suwaibit datang. "Nah, inilah orangnya," kata Nuaiman. Suwaibit menyangkal, "Tidak, dia bohong. Aku adalah orang yang merdeka, bukan budak." Tapi orang-orang berkata,
Nuaiman telah memberitahu kami tentang statusmu. Mereka kemudian mengalungkan tali dan sorban di leher Suhaibit, lalu membawanya pergi. Tapi Abu Bakar mencegah. Beliau datang bersama rombongan yang di sana ada Rasulullah. Orang-orang mengabarinya tentang keberadaan Suhaibit sebagai budak yang dijual. Maka Abu Bakar beserta teman-temannya pergi mencarinya. Setelah bertemu, ia mengembalikan onta-onta tersebut kepada orang yang telah membeli Suhaibit, lalu mengambil kembali Suhaibit. Nah, melihat hal ini, Rasulullah SAW dan para sahabatnya malah tertawa. Dan demikianlah kisah Nuaiman yang konyol, membuat sahabatnya sendiri dibawa oleh orang-orang, bahkan dijual menjadi seorang budak. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa Rasul kita ini adalah sosok yang serius, tapi beliau juga sedang bercanda dan senang bersenda gurau. Muhammad Hussein Haikal, penulis sejarah Hayatul Muhammad, menggambarkan meski Rasulullah senang bercanda, beliau adalah orang yang sangat berhati-hati, sedikit berbicara dan lebih banyak mendengar. Jika berbicara, ia berbicara dengan sungguh-sungguh, namun sesekali tetap ada humor dan senda guraunya. Dengan catatan, senda gurau Rasulullah berisi sesuatu yang benar, ada hikmahnya, bukan komedi yang menjatuhkan korban. Jadi gimana menurut pendapat teman-teman? Diskusi di komentar ya. Jangan lupa like dan channel Ruang Sujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.